Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Taib, pertanyaan dari grup kajian Muslimah 03. Bismillah, afwan, Ustadz izin bertanya. Alhamdulillah di masjid dekat rumah kami diadakan kajian salafi rutin setiap malam. Kebetulan Zauji juga alhamdulillah selalu mengikuti taklim tersebut. Ana pernah mendengar bahwa asalnya perempuan itu adalah tinggal di rumah, diperkecualikan jika ada keperluan yang mendesak atau darurat. Manakah yang lebih afdal bagi ana? Keluar rumah setiap malam untuk menghadiri majelis ilmu, atau tinggal di rumah saja belajar dari rekaman taklim yang ada? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Jadi di sini kita sudah bisa memahami bahwa perempuan asalnya tinggal di rumah dengan firman Allah Ta'ala wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Baik, itu perintah syariat. Kemudian itu asal bahwa yang paling terbaik wanita tinggal di rumah. Kemudian ketika mereka ingin keluar dari rumah mereka, ya, maka syariat pun mengizinkannya. Karena itu ketika sebagian sahabiyah bertanya kepada Nabi SAW tentang bolehkah mereka keluar rumah, maka Nabi mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah mengizinkan hal itu. Allah Ta'ala mengizinkan para wanita keluar jika mereka punya hajat. Jadi di satu sisi asalnya perempuan disuruh tinggal di rumah, di sisi yang kedua mereka boleh keluar dari rumah jika ada alasan atau hajat yang memang mesti harus dia keluar, ya. Taib. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwa boleh dia mendengarkan kajian di rumahnya, ya, dengarkan kajian lewat rekaman taklim online, maksud saya, ya, dengarkan kajian online, ataukah mungkin rekaman yang sudah lewat dia rekam, dia simpan, kemudian didengarkan kembali. Kemudian yang kedua, boleh juga dia menghadiri majelis taklim, ya. Hal ini diperbolehkan dia keluar pergi dengarkan kajian di tempat tertentu, artinya dia boleh keluar dari rumahnya untuk mendengarkan kajian. Itu adalah hajat, itu diperbolehkan dalam syariat kita, ya, sebagaimana datang dalam hadis tentang para wanita mereka meminta jadwal kepada Nabi SAW untuk taklim, untuk kajian. Nabi SAW memberikan mereka waktu, yang di waktu itu mereka berkumpul, kemudian Nabi memberikan wejangan, memberikan nasihat, dan seterusnya. Artinya ini dalil menunjukkan bahwa perempuan boleh keluar jika mereka punya hajat. Namun di sini yang ditanyakan, mana yang lebih afdal? Jawabannya, lihat kondisi dan keadaannya, ya. Kalau saya sendiri pribadi, wallahu ta'ala a'lam, mungkin ini pertanyaan butuh dirinci. Apa jawabannya butuh dirinci. Kalau misalnya masjidnya itu dekat, misalnya dekat sekali dari rumahnya, misalnya dia di lingkungan pesantren, dia di rumahnya sambung kabel, ya, dari masjid sampai ke rumahnya, pasang sound system, dia cukup di rumahnya, itu tentu lebih afdal. Tidak perlu dia keluar karena dekat, ya, karena dekat. Nah, yakni perempuan itu kita buatkan kaidah, semakin dia tertutup, ya, semakin dia tertutup, tidak kelihatan, tidak keluar, maka itu lebih baik bagi dia. Walaupun dia mau pergi keluar beribadah, ya, walaupun dia mau pergi keluar beribadah. Dalilnya karena ketika para wanita di zaman Nabi SAW, mereka itu pergi ke masjid. Kemudian Nabi SAW berkata, salat di masjidku ini lebih utama 1000 kali salat dibandingkan salat di masjid lainnya. Namun ketika Nabi SAW menjelaskan tentang salatnya seorang perempuan, Nabi berkata, salatnya seorang perempuan itu lebih afdal di rumahnya dibandingkan salat di masjidku. Padahal salat di masjid Nabi 1 kali 1000 kali pahala dibandingkan salat di masjid lain. Tapi bersamaan dengan itu Nabi katakan wanita di rumahnya dia sholat itu lebih afdal dibandingkan di masjid. Ini dalil sangat jelas menunjukkan bahwa semakin dia tidak
menampakkan diri, semakin dia tersembunyi, itu lebih baik bagi dia. Makanya kita katakan keluar ada hajat, hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau dia tidak dapatkan ilmu di rumahnya, kecuali harus dia keluar, maka harus dia keluar. Dia pergi ikut di majelis supaya dia paham tentang bagaimana dia sholat, bagaimana dia bertohara, bagaimana dia mengerti akidah. Namun ini sekarang kan bisa didapatkan di rumahnya. Bisa didapatkan di mana? Di rumahnya dengan mendengarkan kajian online. Ya, dengan mendengarkan taklim. Iya, dia bisa dapatkan di rumahnya, Masya Allah. Sekarang ini luar biasa. Ya, pelajaran-pelajaran bisa didengarkan lewat online di rumahnya, bisa kita dapatkan pelajaran-pelajaran. Namun dilihat kondisinya juga lagi, keadaan hatinya. Misalnya kalau lagi dia butuh untuk keluar pergi ikut majelis taklim dan itu aman dari fitnah bersama dengan suaminya di masjid yang bagus hijabnya, maka tidak apa-apa dia pergi sekali-kali ke masjid untuk menghidupkan hatinya, duduk langsung di majelis ilmu. Boleh bagi dia, insya Allah. Ya, sekali-kali. Cuma kalau saya sendiri pribadi, wallahu ta'ala alam bisawab, jangan dia sering keluar. Ya, walaupun pergi taklim, ya, sore taklim, malam taklim, atau tiap malam keluar taklim, maka ahsannya kalau dia bisa dapatkan di rumahnya, dan dia sebenarnya punya keinginan untuk hadir di majlis, tapi dia tahan dirinya, dia dengarkan taklim di rumahnya, dia dengarkan kajian lewat online, dia dapat pahala mendengarkan kajian, satu. Yang kedua, dia bisa mendapatkan pahala dengan niatnya hadir di majelis. Jadi sebenarnya walaupun dia di rumahnya, dia bisa mendapatkan pahala majelis ilmu. Ya, ketika dia meniatkan. Ya, cuma karena dia tidak mau sering keluar, dia dalam rangka menjaga iffah, menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, dalam rangka menjaga kepribadiannya sebagai seorang wanita, tidak sama laki-laki, dia tinggal di rumah, itu dia dapatkan pahala dengan niatnya itu tadi. Jadi itu rincian-rincian saya untuk perempuan dalam hal keluar menuntut ilmu. Kalau dia keluar tidak ada fitnah, boleh saja kalau ada hajat, tapi jangan terlalu sering. Ya. Sebagian waktunya harusnya di rumahnya, bahkan kebanyakan waktu-waktunya di rumahnya. Jangan setiap malam dia keluar pergi di majelis ilmu. Sebagian dari waktunya, separuh dari waktunya itu bagus dia dengarkan kajian di rumahnya saja. Ya, itu mungkin yang saya bisa jawab.